Pada pertemuan kita yang Sudah. kelima ini, saya bahas tentang perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Di mata kuliah kita di Hukum Bisnis dan Perbankan, perusahaan adalah tempat memproduksi barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Seiring dihapusnya pasal 2 sampai pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah pedagang dihapus dan diganti dengan perusahaan. Perusahaan ini berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasalnya, perusahaan ini menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara mengatur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseroan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pengertian perusahaan adalah badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus. Kedua, dijalankan secara terang-terangan. Ketiga, diadakan pembukuan untuk transparansi keuangan dan pemungutan pajak. Keempat, bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan bisnis komersial. Tujuan perusahaan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi agar bisa menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lini bisnis perusahaan adalah untuk menentukan struktur bisnis perusahaan seperti kemitraan, kepemilikan, ataupun korporasi. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha, ada perusahaan perseorangan, yaitu jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Yang kedua ada persekutuan perdata atau Matscap, yaitu jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma dan perusahaan komanditer. Yang ketiga ada persekutuan firma, yaitu jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Persekutuan firma dibagi menjadi firma dagang, firma jasa, firma umum, dan firma terbatas. Persekutuan komanditer atau CV yaitu jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Yang kelima ada yayasan, yaitu jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan,
pendidikan, dan keagamaan. Namun jika melihat perusahaan menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yayasan tidak termasuk dalam perusahaan karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau nirlaba. Yang keenam, jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Yang ketujuh ada perusahaan negara. Jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil. Mau buka usaha, suatu usaha itu harus memiliki izin usaha dari pemerintah, seperti surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha. Masyarakat semakin banyak yang membangun usaha seiring dengan semakin mudahnya mengurus izin usaha seperti menggunakan online single submission atau OSS. Adik-adik, jika mau berbisnis, monggo. Bisnis itu sudah pasti rugi, adik-adik. Jangan berpikir bisnis itu pasti untung, enggak. Bisnis itu pasti rugi, tapi resikonya kaya. Jadi mindset kita harus dirubah jika mau berbisnis. Jika kita berpikiran bisnis itu pasti untung, lebih baik jangan berbisnis. Lebih baik kita jadi karyawan saja, jadi pegawai saja, mungkin insya Allah lebih selamat. Tapi menurut apa yang dilakukan Rasulullah bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang atau berbisnis. Walaupun kita saat ini masih sebagai pegawai atau bekerja, tapi mari kita berpikir untuk menjadi owner atau pemilik bisnis tersebut. Sehingga kita tidak selalu menyalahkan pemimpin atau owner ataupun CEO dari perusahaan kita. Matematika seorang pegawai itu pasti 1 ditambah 1 2 dan pasti selamat gitu loh. Tetapi matematika dari pengusaha itu bukan 1 ditambah 1 2, tetapi 1 ditambah 1 itu 11. Jika jenengan pola pikirnya seperti itu, insya Allah jenengan bisa jadi pengusaha sukses. Jika kita cuma berpikir 1 ditambah 1 itu 2, ya jangan bermimpi untuk sebagai pengusaha. Kita jadi pegawai saja. Tapi ingat adik-adik, di saat kita menjadi pengusaha, 1 ditambah 1 itu tidak mesti 11 dan bisa min 11. Tapi kalau karyawan 1 ditambah 1 udah pasti 2 dan pasti selamat. Ya itu sekedar sekilas tentang mindset kita. Saya lanjut ya ke materi berikutnya. Selain itu, munculnya berbagai model bisnis yang baru juga turut andil pada perkembangan usaha baru di Indonesia. Misalnya dengan kemajuan teknologi, kini masyarakat bisa membuka usaha kuliner secara online. Oleh karenanya, pemerintah membuat aturan izin usaha untuk memberikan koridor yang jelas dalam membangun sebuah usaha. Hal ini juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan teratur. Ada banyak macam izin usaha di Indonesia. Izin usaha yang paling umum adalah surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Berikut beberapa jenis izin usaha di Indonesia. Yang pertama adalah surat izin tempat usaha. Ini diurus untuk membuktikan tempat usaha yang digunakan sudah diperbolehkan untuk menjalankan bisnis. Biasanya surat ini diurus sebelum dimulainya kegiatan usaha. Tanpa dokumen perizinan seperti surat izin tempat usaha, perusahaan bisa dianggap ilegal dan kegiatan usaha bisa dihentikan secara paksa oleh Pemda setempat.
Tempat usaha yang berhasil mendapatkan surat izin tempat usaha artinya telah memenuhi syarat tata ruang, kelestarian lingkungan, dan diterima oleh masyarakat sekitar tempat usaha. Pihak yang berwenang yang berhak merilis surat izin tempat usaha ini adalah Pemda setempat dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Kedua, surat izin usaha perdagangan. Diurus untuk menandakan bahwa pengusaha bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Surat izin usaha perdagangan ini sama pentingnya dengan surat izin tempat usaha. Pasalnya, tanpa memiliki surat legal dan kegiatan usaha bisa dihentikan secara paksa oleh pemerintah daerah setempat. Sama seperti halnya surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan juga dikeluarkan oleh Pemda setempat, pemerintah daerah setempat, di mana persyaratan dan prosedurnya juga berbeda-beda di setiap daerah. Yang ketiga, NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP menjadi izin usaha yang umum dimiliki oleh pengusaha di Indonesia. Sebab NPWP tidak hanya dimiliki oleh pengusaha, tapi juga seluruh warga yang telah berpenghasilan sendiri karena wajib membayar pajak. Yang keempat ada NRP, nomor register perusahaan. NRP disebut juga sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan, wajib diurus pelaku usaha untuk tempat usahanya. Hal ini agar menandakan usaha tersebut terdaftar dengan jelas dan resmi. Yang kelima ada NIB, nomor induk berusaha. Jika suatu usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus surat izin usaha perdagangan dan NRP. NIB ini menjadi nomor identitas pelaku usaha untuk memudahkan proses perizinan. Yang keenam, SKDP atau surat domisili, surat keterangan domisili perusahaan, yaitu surat izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Surat izin usaha ini berisikan informasi terkait alamat resmi yang menerangkan tempat domisili yang sah dari suatu usaha. SKDP hanya bisa dikeluarkan oleh kelurahan setempat atas izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka kepala desalah yang memberikan SKDP ini. Yang ketujuh adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jenis usaha yang dikeluarkan untuk mengkaji dampak lingkungan dari seluruh atau sebuah usaha. Namun izin usaha ini tidak dipergunakan untuk mengizinkan suatu usaha berdiri jika mempengaruhi lingkungan. Yang kedelapan ada IMB, izin mendirikan bangunan. IMB digunakan untuk pengusaha yang ingin membangun tempat usahanya sendiri. Dengan memiliki IMB ini artinya bangunan atas suatu usaha tersebut sudah resmi terdaftar. 9. Surat keputusan pengesahan badan hukum. Ini hanya diperlukan bagi perseroan terbatas atau PT. Surat izin usaha ini untuk mengesahkan PT tersebut agar sah dari kacamata hukum yang ada di Indonesia. Surat keputusan pengesahan badan hukum ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 10. Akta pendirian PT. Tidak hanya surat keputusan pengesahan badan hukum, akta pendirian perseroan terbatas juga wajib dimiliki oleh sebuah PT. Hal ini agar PT dapat menjalankan bisnis dengan lancar dan tidak mendapatkan masalah di masa yang akan datang. 11. Ada izin gangguan. Izin gangguan ini diperuntukkan bagi jenis usaha yang dapat menimbulkan potensi bahaya, ketertiban, kerugian, dan
Gangguan lainnya yang bisa muncul kapan saja. Umumnya izin gangguan ini harus diurus oleh pengusaha yang memiliki usaha yang berhubungan dengan dunia malam biasanya, atau mengganggu lingkungan, kebisingan, dan lain-lain. Terima kasih. Barakallahu fikum.